Jadi ada gereja lah di Indonesia gini ya yang lagi berkembang. Nah, mereka nih mewajibin bahasa roh sebagai syarat pelayanan, sama malah jemaat biasa juga didorong buat bahasa roh gitu. Sedangkan ya aku pernah baca di kitab Korintus kan ada tuh yang berbeda anggota tapi satu tubuh. Nah kan nggak bisa dong kalau kita satu tubuh kan, masa telinga semua atau mulut semua gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana ya Kak, pendapat Kakak? Ya kalau diwajibin bahasa roh ya jangan mau lah. Shalom Kak. Ya shalom. Ini Kak, aku mau tanya pendapat kalian nih. Jadi ada gereja lah di Indonesia gini ya yang lagi berkembang. Nah, mereka nih mewajibin bahasa roh sebagai syarat pelayanan, sama malah jemaat biasa juga didorong buat bahasa roh gitu. Sedangkan ya aku pernah baca di kitab Korintus kan ada tuh yang berbeda anggota tapi satu tubuh. Nah kan nggak bisa dong kalau kita satu tubuh kan, masa telinga semua atau mulut semua gitu Kak. Nah menurut Kakak gimana ya Kak, pendapat Kakak? Ya kalau diwajibin bahasa roh ya jangan mau lah. Bahasa roh itu 1 Korintus 14, bahasa roh itu adalah karunia roh. Karunia roh yang digunakan Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memenuhi tujuan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus itu apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang ke bumi itu untuk bersaksi mengenai Kristus. Dan Roh Kudus dalam rangka bersaksi mengenai Kristus, dia menggunakan manusia. Dia nggak bunyi-bunyi dari langit. Dan dalam menggunakan manusia, dia berikan karunia-karunia roh. Ada yang mengajar, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh. Jadi, karunia-karunia itu diberikan masing-masing. Enggak semuanya harus bisa bahasa roh, enggak semuanya harus bisa mengajar, enggak semuanya harus bisa bernubuat. Bagi-bagi itu karunia roh. Dan tujuan karunia roh itu untuk menginjili, bukan untuk gaya-gayaan biar terlihat lebih rohani, biar terlihat lebih oke. Enggak ada. Jadi kalau ada gereja wajibkan bahasa roh itu menyalahi Alkitab. Karunia itu namanya juga karunia, diberikan kepada siapa roh itu mau memberikan kan. Kalau dia nggak, kalau Tuhan nggak, kalau Roh Kudus nggak berikan saya karunia bahasa roh, ngapain saya paksa? Kalau Roh Kudus nggak berikan saya karunia bernubuat, ngapain saya paksa? Roh Kudus beri saya karunia untuk mengajar, maka saya mengajar orang dengan TikTok, YouTube, apa segala macam. Saya nggak bisa paksa diri untuk bisa bahasa roh karena Roh Kudus nggak beri saya karunia itu. Lalu kenapa harus dipaksa? Melayani harus berbahasa roh untuk apa? Bisa bahasa roh itu tujuannya untuk apa? Apakah dengan demikian langsung Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu? Untuk apa harus ada bahasa roh? Tujuannya untuk apa? Iya, apakah jemaat dibangun dengan itu? Kamu bisa nggak dibangun oleh kata-kata yang tidak dimengerti? Iya bener Kak, aku juga pikirnya gitu. Terus malah disuruh kayak berdoa buat minta gitu loh. Gak usah, yang begitu tuh gak usah. Iya Kak, terus mau nanya satu lagi Kak. Kalau menurut Kakak lebih baik pelayanan tuh yang di gereja atau yang kayak bantu orang di panti misalkan gitu Kak? Ya, hidupmu sesuai dengan firman Tuhan aja sudah melayani. Jadi mau di gereja kayak mau di mana kayak, ya tergantung kamu dipanggil di mana. Seperti saya dipanggil untuk di sosial media, saya dipanggil untuk di kampus-kampus, untuk gereja-gereja kecil dan segala macam. Ya saya jalani aja. Ya, kalau ada orang yang dipanggil khusus di tempat ini, tempat itu, ya silahkan saja. Gitu. Nah, kamu panggilanmu apa? Kamu harus tahu panggilanmu apa, kemana kamu dipanggil. Oke,
Gitu. Dan tentu kamu tahu itu dari mana, doamu, imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu. Gitu. Talentamu itu kamu gunakan untuk apa? Kamu pintar menyanyi, silahkan menyanyi di gereja. Kamu pintar matematika, silakan ajari orang, berhitung segala macam. Dan semuanya itu kamu lakukan agar orang melihat terangnya Allah di dalam kamu atas kebaikan kamu. Sehingga orang-orang yang melihat buahmu yang lebat itu menikmatinya. Karena hidup kita ini diberkati di dalam keselamatan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu ada untuk memberkati semua orang. Memberkati semua orang itu dalam banyak hal. Bakat kita, talenta kita, tangan kita, kaki kita, ucapan kita, waktu kita, semua yang ada pada kita. Kita harus korbanin itu untuk kasih kita kepada sesama kita. Agar dalam hal itulah nama Bapa kita itu dipermuliakan. Amin. Ya, Iya Kak, gitu aja sih Kak paling. Makasih banyak ya Kak. Tuhan berkati selalu pelayanan Kakak dan tim juga. Ya. Ya Kak. Oke, ya. Baiklah. Saya naikin ya. Satu lagi. Ada berapa orang ini mau naik ini? Ada 94 orang yang mau naik. Saya tidak akan mungkin bisa menaikkan Anda semua, tetapi ya nanti di live berikutnya ya. Jika mau tidur, soalnya di di planet Mars sekarang sudah jam 25.00 26 ternyata ya. Saya di planet, saya tidak tinggal di bumi, soalnya saya tinggalnya di dunia baru. Ya, Allah rusak semua itu karena tidak selaras dengan tujuannya Dia. Maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka agar mereka terserak ke seluruh bumi untuk kembali kepada tujuan Allah yang semula dalam Kejadian 1 ayat 28. Gitu. Jadi kalau kita punya tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan Allah, ya kita bisa dicerai-beraikan. Gitu ya. Jojo. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi, kenapa juga waktu Israel mau masuk Kanan, kenapa harus mengambil tanah Kanan? Kenapa? Karena kan Kanan udah punya orang Kanan, kenapa harus diambil? Ya, Allah sudah berjanji kan kepada nenek moyang mereka bahwa itu akan menjadi milik mereka. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Allah, itu bukti Allah itu nggak pembohong. Oh, tanah itu bukan punya manusia, itu punya Allah. Dia berhak kasih itu ke siapa aja kok. Seperti misalnya nih, saya punya tanah, lalu ada anak saya mau kasih ke siapa aja, ya terserah saya dong. Bumi itu kan Tuhan yang buat, Dia mau kasih ke siapa kayak terserah Dia. Saya bisa menuntut, nggak ada kan? Jadi mau dikasih sama siapapun, ya terserah Dia yang tahu itu seharusnya untuk siapa. Gitu ya. Jadi selain karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya kepada keturunan Bapak Abraham, ya karena memang itu hak miliknya Allah, tanah itu, gitu ya. Oke Kak Ilya, terima kasih. God bless you. Oke, God bless you too lah ya. Kita lanjut ya. Makin malam kok makin banyak yang request saya, apa kalian ini tidak tidur kah? Saya tadi rencananya live itu cuma mau sebentar, mau ya cek lah apakah penonton masih ada gitu ya. Silakan Saud. Selamat pagi Kak Elia. Iya pagi, silakan Pak. Mau tanya apa?
sebenarnya saya tahu perceraian itu kan dibenci oleh agama ya kan. Maksudnya Maka Pak, karena- apa yang dibenci Pak? Dibenci oleh Tuhan. Yup. Sebenarnya kadang perceraian itu bisa nggak datangnya dari rencana Tuhan? Ada nggak perceraian itu datangnya dari rencana Tuhan? Tuhan Seperti tidak pernah menara- merencanakan perceraian Pak. Tidak, saya ngomong sepertinya gini. Kalau memang perceraian itu tidak untuk memuliakan Tuhan, bisa nggak itu di pernikahan itu jadi perceraian? Bagaimana Pak? Mohon maaf, boleh diulang? Jika satu pernikahan kita tidak untuk kemuliaan Tuhan, bisakah perceraian itu datangnya kehendak Tuhan? Kalau pernikahan kita itu tidak memuliakan Tuhan, lalu Bisa nggak perceraian itu datangnya gimana ya bilang ya? Kalau saya bilang nanti dari Tuhan, gimana ya? Ada enggak. Ya kalau pernikahanmu itu tidak memuliakan Tuhan, ya jangan menikah. Kalau sudah kadung menikah, Ya bertahanlah, perbaiki hubunganmu dengan istrimu untuk memuliakan Tuhan, bukan malah cari yang baru atau malah berpisah. Nggak boleh. Ya kalau mau memuliakan Tuhan maka perbaiki, sama-sama sadar. Si laki-laki harus sadar, si perempuan harus sadar bahwa pernikahan mereka itu sejak mulanya ada untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau ada masalah, kalau ada konflik, ya diperbaiki agar memuliakan Tuhan. Simple toh? Ya Elia, tapi kan tidak segampang yang dibicarakan lain-lain sebagainya. Wah, kamu kok yang berani memulai, masa kamu mau enaknya doang, nggak mau susahnya? Berjuang dong. Makanya jangan asal menikah. Sebelumnya saya potong Elia. Saya punya istri dari agama Buddha. Saya memasukkan ke agama Kristen. Di tengah-tengah perjalanan pernikahan saya timbul konflik. Jadi memang saya akui, memang unsur dari kelakian saya memang bandel lah gitu kan. Tiba-tiba si istri ini, dengan saya membawa dia ke agama saya, dia pinginlah balik lagi ke agama dia, gitulah. Ke agama dia, jadi Buddha gitu. Ya jangan mau Pak, Bapak yang harus menuntun dia kepada Kristus. Segini loh, saya kan belajar, saya sering baca Alkitab. Jadi kalau sekiranya membacanya untuk memahami jalan cerita, ada nggak yang bisa saya ikuti untuk saya untuk belajar gitu, bukan hanya sekedar tahulah saya membaca Alkitab. Saya memang sudah sering membaca Alkitab dan dari Kejadian sampai Wahyu, hanya sekedar membaca. Ada nggak bisa Eli bantu saya untuk mengajari gitulah, memahaminya, hanya bukan sekedar untuk pembaca yang baik gitu. Oh banyak Pak yang bisa Bapak pelajari. Bapak bisa coba pelajari dari Bapak Bambang Nursena, dari Bu Rita Wahyu, dari Romo Daniel Biantoro, dari banyak. Anda bisa belajar di channel YouTube, di website. Anda bisa belajar dari situ. Ya? Oke, siap-siap. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Eli. Iya. Apa Bapak tadi Bapak? Kakak Eli. Tapi aku cubit loh Bapak loh. Saya kalau cubit orang sampai berdarah.